Halo, halo. Halo, selamat datang. Apa kabar? Aku mau tanya jawab lagi dong sama kamu. Tentu saja, aku siap menjawab pertanyaanmu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kalau aku ingin tanya jawab soal DNS, boleh nggak? Tentu saja, DNS itu seperti buku telepon untuk internet. Sebentar, mari kita coba lagi. Tentu saja, DNS itu seperti buku telepon untuk internet. Saat kamu mengetik nama situs web seperti tautkan ke Google, DNS akan menerjemahkannya menjadi alamat IP yang bisa dipahami komputer. Nah, apa nih yang mau kamu tanyakan soal DNS? Misalnya gini, kan saya punya 4 DNS cluster yang saling berhubungan tuh. Satu DNS cluster itu mempunyai 2 IP. Nah, jika satu IP mati, itu apakah mempengaruhi di sisi pengaksesnya? Kan di SOA itu ada yang namanya retry DNS ya. Nah, itu gimana ceritanya? Oke, ini menarik. Jadi, kalau satu IP di klaster DNS kamu mati, itu memang bisa mempengaruhi akses, tapi nggak selalu bikin situs web jadi benar-benar nggak bisa diakses. SOA Record itu pinter, dia punya mekanisme yang namanya retry dan expire. Jadi, kalau server DNS utama nggak bisa dihubungi, server DNS lain akan coba lagi setelah beberapa waktu. Nah, waktu coba lagi, ini diatur di SOA Record. Mau coba aku jelasin lebih detail soal SOA Record? Tapi kadang kan bisa mati sendiri kan, retry-nya nggak berjalan dengan baik, terus dia ping ke domain yang ingin diakses itu gagal gitu, bisa terjadi kan seperti itu. Betul sekali. Ada beberapa alasan kenapa retry bisa gagal. Misalnya, masalah jaringan di sisi server DNS, konfigurasi firewall yang terlalu ketat, atau bahkan masalah pada registrasi domainnya sendiri. Kadang, ada juga masalah dengan cache DNS di komputer kita. Mau coba aku bantu cari tahu lebih detail soal masalah retry ini? Coba detailin dan bahasa yang lebih enak dan lebih enak dipahami tentang retry DNS dan expired DNS di SOA itu yang mempengaruhi gagalnya resolve DNS. Oke, jadi gini, SOA record itu punya beberapa parameter penting, salah satunya adalah retry interval. Ini adalah waktu tunggu server DNS lain sebelum mencoba lagi jika server utama gagal merespons. Nah, kalau nilai retry interval ini terlalu besar, misalnya berjam-jam, maka akses ke situs web kamu bisa terganggu cukup lama saat server utama bermasalah. Selain retry interval, ada juga parameter expire interval. Ini adalah batas waktu maksimum server DNS lain menyimpan informasi DNS dari server utama. Kalau expire interval ini terlalu lama, informasi DNS yang sudah kadaluarsa bisa tetap digunakan. Dan ini bisa menyebabkan masalah akses juga. Jadi, intinya, nilai retry interval dan expire interval yang tepat di SOA record itu penting banget buat memastikan akses ke situs web kamu tetap lancar, meskipun ada masalah dengan server DNS utama. Oke, aku udah paham terkait kenapa klaster DNS satu mati karena ada hubungannya dengan SOA ya. Jadi SOA itu penting. Kalau nggak ada SOA itu bakal nggak bisa retry gitu. Tujuannya SOA itu. Tepat sekali, SOA record itu seperti jantungnya DNS. Tanpa SOA, server DNS lain nggak akan tahu kapan harus mencoba lagi, atau kapan informasi DNS sudah kadaluarsa. Jadi, SOA record memastikan semuanya tetap sinkron, dan akses ke situs web kamu tetap lancar. Nah, sekarang kamu sudah paham soal retry dan expire di SOA record. Ada hal lain yang ingin kamu tanyakan tentang DNS? Tidak, terima kasih. Besok lagi atau nanti lagi ya. Sama-sama, jangan ragu untuk bertanya lagi kapanpun kamu mau.